Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan tentunya kita masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Berjumpa kembali dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita akan belajar tema ke-8, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Nah, di sini ada sebuah cerita atau dongeng yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Di sini kalian bisa baca secara mandiri ya. Nah, berdasarkan bacaan tadi, di sini ada 5 pertanyaan. Mari kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ya, tokoh itu pemeran dalam sebuah cerita, yaitu Raja, Permaisuri, Putri Raja, dan Rakyat, di mana Raja melakukan pertapaan di hutan. Apa hadiah yang disiapkan Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Kalung dengan untaian permata warna-warni. Mengapa Permaisuri bersedih dan menangis? Karena kalung pemberiannya ditolak mentah-mentah oleh putri dan tercerai-berai jatuh ke bawah. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan dan kasar. Nah, cerita Asal Mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi itu atau rekaan yang sengaja dikarang oleh pengarang. Ya, jadi cerita fiksi itu sama seperti dongeng ya. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi ini dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Nah, di sini ada lagi soal. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang bersifat khayalan dan tidak terjadi sebenarnya. Cerita fiksi dibuat sesuai dengan imajinasi dan kreativitas dari si penulis. Apa itu ciri-ciri cerita fiksi? Ciri-cirinya bersifat rekaan atau imajinasi dari pengarang, memiliki kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Kemudian tidak menggunakan aturan penulisan yang baku, biasanya menggunakan bahasa yang konotatif atau bahasa kias, kemudian mengandung pesan moral atau amanat tertentu. Nah, di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Nah, di sini ada sebuah gambar Udin sedang mendorong, kemudian menarik ayunan. Kemudian sesuatu yang ditimbulkan adalah gaya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa mencoba ini di rumah, mendorong dan menarik meja. Dari kegiatan mendorong dan menarik meja, di sini ada pertanyaan. Apa yang terjadi pada saat meja didorong? Yaitu saat didorong, meja akan bergerak. Kemana arah meja saat didorong? Meja akan bergerak sesuai dengan arah dorongan atau ke depan. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Saat ditarik, meja akan bergerak. Kemana arah meja saat ditarik? Meja akan bergerak ke arah belakang.
Nah, di sini pada buku tematiknya kalian bisa lihat perbedaan gaya dan gerak. Ya, apa itu gaya? Gaya adalah sebuah dorongan, sebuah tarikan atau dorongan pada benda. Sedangkan gerak adalah perubahan posisi suatu benda dengan titik yang menjadi acuannya. Kemudian untuk gaya contohnya seperti mendorong kursi, menarik meja, atau mendorong mobil. Sedangkan contohnya gerak adalah berlari, berenang, dan menendang. Kemudian gaya memiliki beberapa macam, diantaranya gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Sedangkan gerak sendiri memiliki 3 jenis, yaitu gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Nah, di sini sama-sama kita merenungkan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Apa itu fiksi? Ya, cerita fiksi adalah cerita yang bersifat hayalan dan tidak terjadi sebenarnya. Kemudian apa ciri-ciri cerita fiksi? Ya, tadi Ustazah sudah jelaskan bahwa bersifat rekaan atau imajinasi dari pengarang. Penulisannya tidak baku dan mengandung pesan moral. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan pada benda yang menyebabkan benda bergerak. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perubahan posisi suatu benda dengan titik yang menjadi acuannya. Kemudian apa yang membedakan gaya dan gerak? Gaya adalah tarikan atau dorongan menyebabkan benda bergerak, sedangkan gerak adalah perpindahan tempat atau perubahan posisi. Benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran hari ini. Ustazah harap semoga kalian bisa paham. Jika ada yang kalian tidak pahami, bisa kalian tanyakan langsung ke orang tuanya atau langsung menghubungi Ustazah. Demikian pembelajaran hari ini. Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.